Yuk, Assalam- Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan perancangan database dan analitik. Untuk anggotanya sendiri ada saya Aurel Devis Kevin Abi Putra dengan NIM saya 3101230127787. dan dengan saya Diony Jefferson Adinudin Lukas dengan NIM 310123012781. Dan saya Muhammad Mukhlis dengan NIM 3101240127797. Untuk yang pertama kita akan masuk ke outline presentasi. Yang pertama di sini ada identifikasi kebutuhan, latar belakang, tujuan, dan kebutuhan data sistem R Bakery. Kemudian yang kedua ada analisis konseptual, yaitu identifikasi entitas, atribut, dan relasi antar entitas atau IRD. Kemudian yang ketiga ada desain logis dan fisik, ada transformasi IRD ke table relational dan spesifikasi fisik table. Kemudian yang keempat ada implementasi SQL, yaitu script DLL, DML, dan query analitik untuk laporan bisnis. Dan yang kelima atau kesimpulan, ada manfaat sistem database bagi operasional Air Bakery. Kita masuk ke bab satu, identifikasi kebutuhan atau latar belakang. Di sini latar belakang tentang Air Bakery. Air Bakery adalah usaha penjualan roti dengan beberapa cabang toko yang melakukan transaksi penjualan harian dengan berbagai jenis produk. Untuk kendalanya sendiri, di sini ada beberapa kendala. Yang pertama itu untuk stok roti tidak diketahui secara real time. Yang kedua, sulit mengevaluasi produk paling laris. Yang ketiga, lambat dalam membuat laporan penjualan. Dan yang terakhir, kurang akurat memantau performa cabang. Kemudian kita masuk ke tujuan sistem dan kebutuhan data. Untuk tujuannya sendiri, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengelola data produk roti secara terstruktur, kemudian mencatat transaksi penjualan harian. Ketiga, ada mengelola stok produk setiap cabang. Keempat, menyimpan data karyawan, kasir. Kelima, ada menganalisis performa cabang. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan penjualan. Untuk kebutuhan datanya sendiri, yang pertama di sini untuk kebutuhan data ada data cabang. Untuk keterangannya info cabang toko. Kedua, data karyawan, keterangannya data kasir transaksi. Ketiga, ada data produk, keterangannya informasi produk roti. Dan keempat, ada data stok, keterangannya stok per cabang. Kelima, ada transaksi penjualan harian. Keenam, ada detail transaksi, keterangannya rincian produk dibeli. Ketujuh, ada pembayaran, keterangannya metode dan status bayar. Kita masuk ke bab 2, analisis konseptual entitas dan atribut. Untuk yang pertama, ada cabang, di sini cabang, ada ID cabang, nama cabang, alamat, kota, dan nomor telepon. Kemudian ada data karyawan. Di sini ada ID karyawan, ID cabang, nama karyawan, jabatan, tanggal masuk. Kemudian ada produk, ID produk, nama produk, kategori, harga, tanggal kadaluarsa. Kemudian ada stok, ID stok, ID produk, ID cabang, jumlah stok, tanggal update. Kemudian ada transaksi, ID karyawan, ID cabang, tanggal transaksi, total transaksi. Dan yang terakhir ada pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, ID transaksi, metode pembayaran, jumlah bayar, status pembayaran. Kemudian kita masuk ke relasi antar entitas. Untuk cabang karyawan 1/M atau satu cabang memiliki banyak karyawan. Kemudian cabang ke stok ini satu cabang memiliki banyak data stok produk. Kemudian ada produk stok. Nah, produk stok sendiri itu satu produk tersedia di banyak cabang. Kemudian ada cabang transaksi. Satu cabang memiliki banyak transaksi. Kemudian ada karyawan ke transaksi.
satu kasir dapat melayani banyak transaksi. Kemudian ada transaksi ke detail. Satu transaksi memiliki banyak item produk. Kemudian produk ke detail. Satu produk memiliki Satu produk muncul di banyak transaksi. Dan yang terakhir adalah transaksi ke pembayaran. Atau di sini 1:1, yaitu satu transaksi memiliki satu pembayaran. Dan di sini saya akan eh, melanjutkannya. Bab 3. Poinnya, desain logis dan fisik, spesifikasi tabel. Yang pertama, tabel cabang, 5 kolom. Ada ID, nama, alamat, kota, nomor telepon. Tabel yang kedua, karyawan. Ada 6 kolom. eh, yang berisikan ID cabang, terus ada nama, jabatan, nomor HP, dan tanggal masuk. Yang ketiga, tabel produk. Ada 5 kolom, ID, nama produk, kategori, harga, dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, tabel stok. Ada 5 kolom, ID, ID produk, ID cabang, jumlah stok, dan tanggal update. Dan yang kelima, tabel transaksi. Ada 5 kolom juga yang berisikan ID karyawan, ID cabang, tanggal transaksi, dan total. Dan yang selanjutnya, tabel detail transaksi. Ada 6 kolom yang berisikan ID transaksi, ID produk, jumlah harga, harga satuan, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Dan yang terakhir, tabel pembayaran. Ada 5 kolom yang berisikan ID transaksi, metode, jumlah bayar, dan status. Selanjutnya, penerapan ACID dan integritas data. Yang E-nya, Atomiti. Setiap transaksi penjualan harus dicatat secara utuh. Data transaksi, detail, dan pembayaran harus berhasil disimpan bersama atau seluruhnya dibatalkan. I. Isolation. Transaksi setiap kasir tidak mengganggu transaksi lain. MySQL mengatur agar data tetap aman saat banyak kasir input secara bersamaan. C. Konsistensi. Database menjaga konsistensi melalui penggunaan primary key, foreign key, tipe data yang sesuai, serta aturan relasi antar tabel. D. Durability. Data yang sudah berhasil disimpan akan tetap tersimpan, meskipun sistem ditutup atau terjadi gangguan setelah penyimpanan selesai. Dan poin selanjutnya di sini ada implementasi SQL, script DDL. Dan di sini ada tujuh table database. Yang pertama, cabang, karyawan, produk, stok, transaksi, detail transaksi, dan pembayaran. Dan di sebelah kirinya ada eh, kode dari DDL, RBakery, MySQL. Selanjutnya eh, ada query analitik, laporan bisnis. Yang pertama, K1, total penjualan per cabang. Mengetahui cabang dengan pendapatan tertinggi menggunakan sum dan group by. Yang kedua, K2, produk paling laris. Mengetahui produk yang paling banyak dibeli pelanggan bersamaan jumlah terjual. K3, performa kasir. Melihat kasir dengan transaksi terbanyak dan penjualan tertinggi. Keempat, stok produk per cabang. Membantu toko memantau ketersediaan stok pada setiap cabang. Kelima, penjualan harian. Mengetahui perkembangan penjualan dari hari ke hari. Dan yang terakhir, keenam, produk pendapatan terbesar. Produk yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Air Bakery. Dan di sini saya akan serahkan untuk eh, menjalankan demonya. Saya serahkan kepada Muklis. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan penginputan database pada implementasi Topo Bakri. Baik,
Di sini saya sudah share screen, yang mana di sini untuk aplikasi yang digunakan saya menggunakan DB for Community. Oke, pertama-tama di sini kita akan membuat sebuah database. Kita jalankan perintah berikut. Oke, sudah. Database Airbuckry-nya sudah ada. Kemudian kita use Airbuckry. Jadi database ini digunakan untuk menyimpan seluruh data penjualan, stok, karyawan, cabang, dan pembayaran di Airbuckry. Kemudian kita akan membuat tabel cabang. Tabel cabang ini untuk menyimpan data cabang toko Airbuckry seperti nama cabang, alamat, kota, dan nomor telepon. Kita jalankan. Oke, sudah. Sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Tabel karyawan di sini untuk menyimpan data kasir, kolom ID cabang. Kolom ID cabang di sini menjadi foreign key karena satu cabang dapat memiliki banyak karyawan. Kita jalankan. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan membuat tabel produk. Tabel produk di sini untuk menyimpan data roti yang dijual, termasuk kategori, harga, dan tanggal kadaluarsa. Kita jalankan. Sudah. Kemudian kita akan membuat tabel stok. Tabel stok di sini untuk menghubungkan produk dan cabang agar jumlah stok di setiap cabang dapat dipantau. Kita jalankan. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi. Tabel transaksi di sini untuk mencatat penjualan harian berdasarkan kasir, cabang, tanggal transaksi, dan total transaksi. Baik, kita jalankan. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi ini untuk menyimpan rincian produk yang dibeli dalam satu transaksi. Kita jalankan. Baik, sudah. Kita refresh lagi. Selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Tabel pembayaran di sini untuk menyimpan metode pembayaran dan status pembayaran dari setiap transaksi. Jadi di kolom ID transaksi dibuat unik karena satu transaksi hanya akan memiliki satu pembayaran. Kita jalankan. Sudah. Kita refresh lagi. Ini kita bisa view table. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek tabel yang berhasil dibuat. Show table.
Oke, di sini sudah muncul. Sudah ada tabel cabang, data transaksi, karyawan, pembayaran, produk, stok, dan transaksi. Perintah show tables digunakan untuk menampilkan daftar tabel, sedangkan kita akan coba menggunakan describe. Nah, jadi dua perintah tadi, show tables itu digunakan untuk menampilkan daftar tabel, sedangkan perintah describe digunakan untuk melihat struktur kolom pada tabel transaksi. Describe transaksi ini digunakan untuk melihat struktur kolom pada tabel si transaksi. Kemudian kita akan mencoba mengisi data sampel. Kita akan mencoba mengisi data cabang. Data sampel dimasukkan secara berurutan agar foreign key tidak error. Urutan yang aman adalah cabang, karyawan, produk, stok, transaksi, detail transaksi, kemudian pembayaran. Di sini kita akan menginsert tabel cabang, dan kan sudah berhasil. Kemudian kita insert lagi data karyawan. Baik, sudah. Kemudian insert lagi data produk. Baik, sudah. Kemudian data stok. Kita jalankan, sudah berhasil. Kemudian data transaksi. Data transaksi. Kita kurang. Bentar, copy. Kita coba jalankan lagi. Oke, berhasil. Kemudian kita akan masukkan data detail transaksi. Kita jalankan. Berhasil. Kemudian data pembayaran. Jalankan. Oke, baik, sudah berhasil. Kemudian kita akan mengecek data yang sudah masuk. Coba kita mulai dari data sampel cabang. Kita lihat. Oke, muncul. Di sini sudah masuk data-datanya. Baik, kita akan melihat data yang ada dalam tabel produk. Jalankan. Oke, sudah. Maka akan muncul data-data pada tabel produk. Kemudian kita coba lagi untuk transaksi. Oke, berhasil juga. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan query analitik. Tujuannya untuk mengetahui cabang dengan total penjualan tertinggi. Kita jalankan. Query ini menggunakan join, group by, sum, count, dan order by untuk menghasilkan informasi analitik yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Nah, total penjualan yang paling tertinggi di sini ada di cabang Arbakri Martapura dengan total penjualan 166.000. Kemudian kita coba untuk mengecek produk paling laris. Kita jalankan. Sini produk paling laris adalah si brownie slice. Tujuannya tuh untuk mengetahui produk roti yang paling banyak terjual. Jadi query ini menggunakan join, group by, sum,
count, dan order by untuk menghasilkan informasi analitik yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Kemudian kita lanjut ke performa kasir. Coba kita cek. Kurang 1,9. Kan? Oke. Di sini performa kasir yang paling tinggi adalah Nur Aisyah. Jadi mengecek performa kasir ini bertujuan untuk melihat kontribusi kasir berdasarkan jumlah transaksi dan total penjualan. Di sini query-nya ini menggunakan join, group by, sum, count, dan order by untuk menghasilkan informasi analitik yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Kemudian kita coba lagi untuk stok produk per cabang. Oke, berhasil. Di stok produk per cabang di sini perintahnya perintah query ini menggunakan join, group by, sum, count, dan order by untuk menghasilkan informasi analitik yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Dan terakhir kita coba untuk harian. Kita coba run. Oke, berhasil. Sudah. Cukup sekian demo yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke saudara yang akan melanjutkan kesimpulan. Terima kasih. Ya, itu tadi demo dari Saudara Muklis. Untuk kesimpulannya dari pembahasan sebelumnya, di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama ada database Airbakery mengelola 7 label terhubung secara relasional. Kedua ada prinsip ACID menjamin keamanan dan konsistensi data transaksi. Yang ketiga ada 6 query analitik mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir ada sistem mencakup manajemen cabang, karyawan, produk, stok, dan pembayaran. Ya, itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.